Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada pekan kali ini, pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawi, itu hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau telah menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri apabila kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan bagi kita agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan membacakan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-10 tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وقال يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Pemirsa Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kembali, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada hadis sebelumnya, hadis yang ke-9, yang mana hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhar. Beliau merupakan sahabat yang masuk ke dalam agama Islam, berjumpa dengan Rasulullah SAW kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah itu wafat ya. Dan beliau merupakan sahabat yang paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis itu sendiri ya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Jadi yang namanya baik itu adalah lawan dari buruk, lawan dari jahat. Berarti Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang betul-betul sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan, tidak ada kejelekan sekalipun yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merupakan zat yang maha sempurna. Tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, dan ia terbebas, ia terlepas dari yang namanya kecacatan, keburukan, kejelekan, ketidaksempurnaan. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala hal yang kita lakukan ketika perbuatan tersebut berasal dari sumber yang tidak baik, berasal dari sesuatu hal yang tidak baik, ataupun hal tersebut itu merupakan hal yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama sekali menerima amalan tersebut. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul, Berarti apa-apa yang telah diperintahkan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu Rasul-Rasul Ulul Azmi ataupun Rasul-Rasul yang lainnya, itu sama halnya dengan Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Tidak ada yang beda sama sekali. Ketika Allah memerintahkan kepada para nabi-nabi, para Rasul-Rasul untuk melakukan amal saleh, berarti kita sebagai orang-orang yang beriman juga telah diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat, untuk berinfak, untuk sedekah, untuk melaksanakan puasa, berarti hal tersebut juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasulnya. Jadi
hal yang telah dibebankan kepada kita, itu berarti hal yang telah dibebankan juga kepada para nabi-nabi, kepada para rasul-rasul. Jangan pernah sama sekali kita menganggap bahwasanya kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita itu tidak dibebankan kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi terdahulu, tidak. Akan tetapi hal yang sama juga bahkan lebih berat itu telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum kita itu diutus. Karena kenapa? Karena sesungguhnya asyaddu bala'an 'indallahi al-anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang paling berat mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, para rasul. Sedangkan umatnya itu mereka mendapatkan sedikit keringanan dibandingkan, atau lebih begitu banyak sekali keringanan dibandingkan para nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, dan Rasulullah SAW di sini beliau menyebutkan sebuah ayat atau dua buah ayat. Kemudian beliau membacakan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, wahai para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah kalian minat tayyibat, dari segala sesuatu hal yang berasal dari hal yang baik. Minat tayyibat itu adalah suatu hal yang baik, tidak buruk, tidak jelek, bukan suatu hal yang bersumber dari sumber yang haram. Wa'malu salihah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, yaitu rasul-rasulnya, untuk apa? Wa'malu salihah, senantiasa melakukan amal salih. Wa qala ta'ala, dan beliau kembali menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat, di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kalian. Min tayyibat, dari suatu hal yang baik, dari rizki yang baik. Karena kenapa? Ternyata masih banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi mereka makan, mereka mengambil harta, mereka mencari pekerjaan, tapi bukan berasal dari sumber yang baik. Sehingga segala hal yang berbau haram, yang berbau syubhat, mereka ambil saja selagi itu akan mendapatkan keuntungan bagi mereka. Akan tetapi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya akan mencari makanan, mereka hanya akan mencari rizki dari sumber yang baik, dari suatu hal yang baik. Bukankah Rasulullah SAW beliau juga telah bersabda bahwasanya mathalul mu'min kamathalin nahlah. Perumpamaan seorang yang beriman itu sama halnya dengan seekor lebah. Dia sama halnya dengan seekor lebah. Lawan dari lebah adalah lalat. Karena kenapa? Ketika lebah itu mencari makan, maka makanan yang ia cari itu merupakan makanan yang baik, protein yang baik, hal-hal yang baik saja yang akan ia cari pada saat itu. Bukankah ketika kita memperhatikan lebah itu sendiri, maka dia akan mencari makanan dari bunga yang sedang mekar, dari putik bunga, dari bunga kelapa, dari bunga mawar, dari segala suatu hal yang baik-baik saja. Dan dia tidak akan pernah sama sekali hinggap di suatu hal, di suatu tempat yang buruk, yang jorok, yang tidak bersih. Itu yang akan dilakukan oleh seekor lebah. Makanya di dalam Al-Quran ada sebuah surah namanya surah An-Nahl. Karena kenapa? Di dalam surah tersebut ya, yang menceritakan diantaranya tentang nahl, diantaranya tentang lebah, begitu banyak sekali ibrah atau manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Ketika kita melihat bagaimana lebah itu sedang mencari makanan, dia akan mencari hal-hal yang baik. Dan apabila dia membangun sarang, dia akan membangun sarang yang betul-betul istimewa sekali. Dia akan membangun sarang segi 6, sangat kuat sekali sarang tersebut, tidak rapuh, berbeda dengan lalat. Dan ketika dia sudah membuat sarang di tempat tersebut, ya, apabila sarang itu berada pada kayu, pada pohon yang lapuk sekalipun, maka pohon tersebut tidak akan tumbang lantaran ada sarang lebah. Karena kenapa? Dia akan membuat pohon tersebut yang tadinya lapuk akan tumbang, tiba-tiba dia akan berubah menjadi kuat. Inilah perumpamaan seorang yang beriman. Ketika dia mencari makanan, dia akan mencari dari sumber yang halal saja. Dia akan mencari makanan yang betul-betul baik saja. Ketika dia akan membuat sarang,
dia akan menjadikan tempat tersebut yang tadinya rapuh, yang tadinya akan rusak sebuah instansi tersebut, misalnya sebuah pemerintahan tersebut akan rusak, tiba-tiba masuk orang-orang yang beriman ke dalam pemerintahan tersebut. Ketika orang-orang beriman masuk ke dalam perusahaan tersebut, ketika orang-orang beriman masuk ke sekolah, ke pekerjaan itu tersebut, maka yang tadinya instansi tersebut, yang tadinya perusahaan tersebut akan hancur, akan rusak, akan tumbang karena ada orang-orang yang beriman masuk di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tempat tersebut menjadi tempat yang berkah, akan menjadikan tempat tersebut menjadi tempat yang baik, akan menjadikan tersebut menjadi tempat yang betul-betul orang-orang itu sangat senang sekali untuk datang ke tempat itu. Bukan hanya itu saja, bahkan lebah itu akan mengeluarkan fihi syifa'ul linnas, madu yang di dalamnya itu terdapat syifa'ul linnas, obat bagi seluruh umat manusia. Inilah ciri-ciri di antara orang-orang yang beriman. Dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik yang sangat banyak sekali bisa diambil manfaatnya oleh umat manusia. Bahkan sengatnya sekalipun, sengat lebah itu sekalipun, yang mungkin dahulu kala orang-orang menyangka itu merupakan suatu hal yang betul-betul sakit, ternyata ketika kita lihat di zaman sekarang ini, itu merupakan salah satu pengobatan yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ternyata dari lebah kita bisa mengambil ibrah begitu banyak sekali hal yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam diri lebah itu, sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Matsalul mu'min kamatsalin nahla." Perumpamaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama halnya dengan lebah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajul. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang sedang menempuh perjalanan jauh, melakukan perjalanan jauh, itu namanya musafir. Asy'atha aghbara, pada saat itu kondisi rambutnya acak-acakan, tidak rapih, berbeda dengan kondisi malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW. Beliau berpenampilan rapi, rambutnya tersisir rapi, hitam, tidak ada debu sama sekali. Apabila sedangkan hadis ini menyebutkan bagaimana seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian rambutnya acak-acakan. Ini menandakan bahwa perjalanan yang ia lakukan sudah betul-betul jauh dan dia betul-betul sedang dalam keadaan lelah, sedang dalam keadaan letih, sehingga rambutnya pada saat itu tidak ia perhatikan sama sekali. Asy'atha aghbar, bukan hanya rambutnya saja yang acak-acakan, tubuhnya pada saat itu dipenuhi oleh debu, dipenuhi oleh abu, dipenuhi oleh pasir pada saat itu. Karena kenapa? Mungkin saja pada saat itu dia sudah sedang kehabisan bekal, tidak ada lagi sisa makanan yang bisa dia makan. Yamuddu yadayhi ilas sama, kemudian dia dia mengangkat tangannya ke langit pada saat itu, kemudian dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, wahai Rabb, wahai Rabb, wa mat'amuhu haram. Akan tetapi makanannya pada saat itu berasal dari sumber yang haram. Wa mashrabuhu haram, kemudian minumannya juga berasal dari sumber yang haram, baik itu zatnya yang berupa zat yang haram ataupun berasal dari asal yang haram. Contoh misalnya makanan, suatu makanan, entah itu sagu, entah itu papeda, entah itu ikan, itu pada asalnya dia merupakan zat yang halal. Akan tetapi ketika barang tersebut didapatkan dari asal yang tidak dibenarkan caranya oleh Allah Subhanahu wa taala, misal dia dapatkan zat tersebut dari pencurian, misal dia dapatkan barang tersebut dari korupsi, misal dia dapatkan barang-barang itu baik makanan ataupun minuman dari hasil menipu, dari hasil mencuri, dari hasil merampas, dari hasil merampok, yang tadinya zat itu halal, akan tetapi karena didapatkan dari cara yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, maka dia akan berubah yang tadinya halal menjadi suatu hal yang haram. Atau apabila zat itu sendiri merupakan zat yang betul-betul haram. Contoh, ketika dia meneguk minuman keras, ketika dia makan makanan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, entah itu anjing, entah itu babi, ataupun hal-hal yang lainnya, itu yang dimaksudkan dengan wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram.
wa malbasuhu haram, kemudian pakaian yang ia pakai pada saat itu berasal dari sumber yang haram juga, ataupun zat yang memang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya bagi seorang laki-laki, bagi seorang pria diharamkan atau dilarang bagi dia untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, kecuali memang ada sebuah keringanan yang diperbolehkan bagi dia untuk mengenakan sutra itu sendiri. Akan tetapi ketika tidak ada rukhsah, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada dia berupa keringanan, maka sutra bagi laki-laki itu diharamkan untuk dia kenakan. Pakaiannya berasal dari sumber yang haram. Dia menipu, dia korupsi, dia mengambil hak orang lain, wa ghudhiya bil haram, kemudian dia dikenyangkan dari segala sesuatu hal yang haram. Ketika masuk makanan, ketika masuk minuman, ketika dia dikenyangkan dari hal-hal yang memang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang telah dipanjatkan olehnya doa tersebut, apa yang telah dipinta olehnya, bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini Rasulullah SAW beliau telah menyebutkan hal-hal yang menjadi penyebab doa kita itu segera atau cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh. Apa yang dimaksudkan dengan safar? Yaitu ketika seorang melakukan perjalanan jauh, kurang lebih menurut sebagian ulama itu sekitar 80-an kilo. Kurang lebih 80-an kilo, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83 km. Ketika kita sudah menempuh jarak tersebut, maka kita dikategorikan sebagai orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan jauh. Makanya orang-orang yang sedang melakukan safar, dia akan mendapatkan begitu banyak sekali keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dia dapat menjamak salat. Dia dapat menggabungkan salat, ya. Menggabungkan salat, baik itu digabungkan pada waktu awal atau pada waktu akhir. Digabungkan pada waktu awal dikenal dengan istilah jamak takdim, sedangkan ketika digabungkan pada waktu akhir disebut sebagai jamak takhir. Itu merupakan keringanan. Yang kedua adalah dia dapat mengqasar salat atau memendekkan salat. Akan tetapi salat-salat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang bisa ia jamak, contoh misalnya zuhur, asar, ataupun isya, itu bisa dia qasar. Apa artinya qasar? Dipendekkan, diringkas, itu artinya qasar. Sedangkan salat subuh ataupun maghrib itu tidak pernah sama sekali diqasar oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagi orang yang sedang melakukan safar, diperbolehkan baginya apabila tidak menemukan air, ya, untuk dia melaksanakan, mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat pada saat itu, atau air yang ia miliki hanya cukup untuk ia konsumsi saja, ia minum saja, maka diperbolehkan baginya untuk melaksanakan tayamum. Kemudian keringanan yang berikutnya, diperbolehkan bagi orang yang sedang melakukan safar perjalanan jauh untuk apa? Membatalkan puasanya ketika dia sedang dalam keadaan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Keringanan ini, rukhsah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sedang melakukan safar, perjalanan jauh. Jadi diperbolehkan baginya untuk tidak melaksanakan puasa, akan tetapi konsekuensinya adalah fa'iddatun min ayyamin ukhra. Diharuskan bagi dirinya untuk menggantinya atau mengqadanya pada hari-hari lain selain bulan Ramadan. Dan orang yang sedang melakukan safar, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, maka dia berada pada waktu-waktu yang mustajab. Pada waktu-waktu yang mustajab, sehingga Rasulullah SAW beliau telah mengajarkan kepada kita ketika akan melakukan perjalanan jauh, jangan lupa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl.
Allahumma inni a'udzubika min nu'atha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan perjalanan, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan bagi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali kita mendengar kecelakaan pesawat ketika orang sedang berada di atas pesawat, ketika orang yang sedang naik kapal misalnya tiba-tiba ia tenggelam, ketika orang yang sedang melakukan perjalanan menggunakan pesawat tiba-tiba ia jatuh, ketika orang yang sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil, motor tiba-tiba ia kecelakaan, tabrakan dan meninggal dunia. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa ini agar apa? Ketika kita melakukan perjalanan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari mara bahaya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita, telah mentakdirkan kepada kita ajal kita pada saat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai pahala syahid, orang yang mendapatkan kesyahidan. Karena kenapa? Dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berikhtiar dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ajalnya pada saat tersebut ketika melakukan perjalanan tiba-tiba kecelakaan, maka Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai orang yang mendapatkan pahala syahid. Itu merupakan keringanan ataupun rukhsah bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Sehingga janganlah sia-siakan ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh pada saat itu dengan memanfaatkan waktu tersebut untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, ya, agar doa kita itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita masukkan ke dalam perut kita dan tubuh kita, itu harus bersumber dari hal-hal yang baik saja. Karena kenapa? Ketika kita masukkan berasal dari sumber yang haram, maka dia akan menjadi darah daging yang melekat di dalam tubuh kita. Maka jangan salahkan apabila anak istri kita itu tidak mau patuh, tidak mau menuruti apa yang telah kita perintahkan kepada mereka. Tiba-tiba anak kita berubah menjadi anak yang durhaka, tidak mau menuruti apa yang telah kita perintahkan kepada mereka. Mungkin saja hal tersebut karena apa? Karena hal yang telah kita lakukan kepada mereka, yaitu kita berikan makanan kepada mereka, kita berikan uang kepada mereka. Mungkin ada harta yang syubhat, mungkin ada harta yang haram, sehingga apa? Mereka berubah menjadi anak-anak yang durhaka, istri yang tidak mau nurut terhadap apa yang telah kita perintahkan. Karena kenapa? Mungkin saja hal itu kurang kita perhatikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa beliau menyebutkan kata-kata takwa sebanyak 2 kali di dalam ayat pertama di dalam surah An-Nisa? Itu menandakan bahwasanya wahai para suami, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun. Ketika kalian berada di dalam rumah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian berada di luar rumah sekalipun, ketika kalian sedang mengais rizki, mencari rizki, mencari uang, mencari rupiah, mencari dolar, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya akan mencari rizki yang betul-betul halal saja. Tidak akan sama sekali orang-orang yang beriman itu mengambil rizki yang berbau syubhat ataupun yang ada zat haram atau berasal dari sumber yang haram. Tidak akan pernah sama sekali. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ulu, makanlah min thayyibati, dari hal-hal yang baik, ma razaqnakum, yang apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Itu yang kedua, syarat agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah kita jangan lupa untuk mengangkat tangan ke langit. Ini juga merupakan sebab di antara sebab-sebab diterimanya doa, agar doa yang kita panjatkan itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita angkat tangan kita ke langit. Bukankah Rasulullah SAW seringkali ketika beliau berdoa, beliau akan mengangkat kedua tangannya itu ke atas langit sampai ketiak yang begitu putih dan bersih terlihat oleh para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berada pada hari Arafah, itu di dalam sebuah riwayat beliau tidak menurunkan tangannya dari atas langit, ya, ke atas langit, dari atas itu beliau tidak menurunkan ke bawah dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dari waktu zuhur sampai waktu maghrib itu beliau tidak menurunkan tangannya dari atas itu ke bawah, tidak pernah sama sekali. Ini merupakan sebab-sebab di antara agar doa kita itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah al-ilhah fid du'a. Kita memohon,
kita mengecilkan diri kita, kita anggap diri kita itu betul-betul hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Asmaul Husna, dengan menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa, jangan lupa untuk menyanjung, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Ghaffar, dan lain sebagainya. Dan apabila di dalam sebuah hadis, bagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan, apabila seorang hamba berdoa dengan menggunakan awalan doa, Allahumma inni as'aluka bi annani asyhadu an la ilaha illa anta, Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka doa tersebut tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan malu sekali ketika membiarkan hambanya yang mana telah memanjatkan doa dengan mengucapkan awalan doa, dengan menggunakan awalan doa-doa tersebut. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kenapa? Di dalamnya itu merupakan puji-pujian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ilah yang wahid, merupakan satu-satunya ilah. Tidak ada ilah yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk pujian kepada Allah dan sebagai bentuk penetapan yang kita tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terbebas dari yang namanya naqs atau kekurangan, ketidaksempurnaan. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa kita ambil ibrahnya dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah.